kita atas meninggalnya Ko Alvin ya. Ya, makasih. Oke, mungkin boleh ceritakan seperti apa mungkin kronologis kepergian dari Ko Alvin sendiri. Jadi almarhum seperti apa sih, Ci? Terus akhirnya penyebab wafatnya beliau seperti apa? Bisa ceritakan? Jadi kalau kronologis itu kan tadinya habis cuci darah ya. Kita biasanya cuci darah 2 kali seminggu. Cuman karena waktu itu memang pulang dari Cina, di sana kan cuci 3 kali seminggu. Dirasa lebih baik gitu loh, lebih bersih, nggak gatal-gatal. Jadi di sini kita mau samain juga. Jadi setelah hari Jumat kita cuci darah, Sabtu kita minta cuci darah lagi ekstra karena ya kan yang gagal ginjal banyak ya, kita dapat slotnya ya bisanya di hari Sabtu lagi gitu. Terus setelah pulang cuci darah itu memang lemes banget ya. Biasanya memang butuh tidur setelah cuci darah. Terus pokoknya pulang-pulang itu sekitar sore, dia lemes banget, dia mau tidur karena memang udah beberapa hari Nggak tidur, nggak makan. ya susah tidur dan susah makan. Karena obat. Ya, terus habis itu pokoknya semalam itu baru pulang dia minta tukang pijit. Oke, kita pijit. Oke, kita panggil tukang pijit. Udah dikasih obat untuk tambah darah. Terus dia juga minta obat tidur, saya kasih. Obat tidur juga udah resep dokter ya, karena memang susah sekali tidur. Kasihan kan. Ya udah dikasih. Terus habis itu setelah pijit ya udah dia tidur. Dari semalam saya bentar-bentar jagain, liatin, sejam sekali saya lihat. Oh masih tidur, masih oke. Terus waktu itu pagi itu memang rencananya berangkat ke Surabaya. Saya sempat bangunin jam 5:30 pagi. Kok ini, ayo mau berangkat ke Surabaya nggak? Mau, dia bilang mau. Terus dia angkat tangannya gitu, terus mau. Ya udah saya angkat bangunin kan, karena dia memang ternyata nggak kuat, dia begini. Saya angkat, sempat saya angkat, duduk, masih sempoyongan. Terus saya bilang udahlah nggak usah ke Surabaya, udah ini lemes begini, udah lanjut aja tidur nggak apa-apa. Karena dari sebelum-sebelumnya kamu kurang tidur. Terus dia lanjut tidur lagi. Itu kan 5:30 pagi. Terus 5:30 pagi karena saya semalaman belum tidur. Pagi itu Mbak udah bangun. Saya minta gantian sama Mbak tolong nitip ya. Dikit-dikit liatin si Bapak, takutnya jatuh apa gimana. Terus saya tidurlah ke atas. Tapi itu pun jam 8, jam 9 saya masih turun lagi ke bawah. Masih lihat, masih ngecek, masih tidur. Oh oke, nggak apa-apa. Terus saya lanjut tidur lagi kan, tapi tetap saya nitip sama Mbak, tolong dicekin bentar-bentar. Ya udah sampai saya tidur, lagi saya tidur tiba-tiba saya mimpinya sih mimpi nggak jelas ya, saya juga nggak inget sekarang mimpinya apa. Cuman yang saya ingat, saya waktu itu lagi tidur, saya dengar suara dia bilang, "Say, kayaknya aku nggak kuat lagi deh," dia teriak kayak gitu. Terus saya langsung kebangun kaget, turun ke bawah, saya cek posisinya tidur tapi kayak mau ngebalik tapi kayak setengah badan gitu, kakinya masih telentang, badannya mau ngebalik. Terus saya giniin, terus udah agak ini kan, udah agak biru. Terus saya gini-giniin, saya tepok-tepok, nggak respon, tapi birunya langsung ini lagi, putih lagi, kayak normal lagi. Terus udah saya langsung teriak, panggil orang-orang minta bantu bawa ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit dicek EKG udah asistol gitu sih. Berarti pada saat masih di rumah di gini udah masih ada napasnya nggak, atau udah? Saya nggak berani ngecek, saya takut ngecek. Saya udah begitu nggak respon, udah kayak gitu udah langsung angkut ke sana, nggak berani ngecek lagi. Siapa aja waktu itu di rumah? Kayak semua pada kesini? Ada kita berdua, kita ada sama di rumah ada Mbak juga. ya, ada Mbak, asisten. ada asisten, ada supir. Angkut semua langsung gotong. Kak, ini kan menjawab semua terkait statement yang viral ya, mungkin terkait meninggalnya Alvin karena podcast Ben Sukut ya. Mungkin itu banyak pertanyaan ya dari netizen juga. Sebenarnya itu benar apa enggak sih? Gitu. Enggak, itu nggak benar ya. Tadi udah dijelasin kronologinya gimana. Saya pikir netizen juga pintar lah. Ya. Ya, ini mau klarifikasi aja, soalnya kemarin ada sempat yang ngomong dari apa mengatasnamakan keluarga. Kami kan lagi masa berduka, kami nggak mau keluarin statement apa-apa kan sampai selesai kemarin acara. Ya di sini kami mau klarifikasi aja sih, kalau Alvin meninggal karena stres uangnya Agus ke sana,
itu nggak benar ya memang karena dia lemes aja sih, udah memang Udah nggak kuat. mungkin memang udah nggak kuat. Terakhir komunikasi atau pesan terakhir dari Alvin sendiri apa sih Kak, ke keluarga terutama ke Kak sendiri? Gak ada pesan terakhir soalnya memang nggak nyangka bakal pergi, kan niat terakhir juga mau Ke Surabaya. ke Surabaya, tapi yang sering kali bilang ke kita sih selalu bilangnya nanti kalau papi udah nggak ada, ini harus tetap dilanjut ya, kalian Iya. tetap harus lanjut, semua tim harus tetap lanjutin perjuangan Iya. papi udah susah payah bikin ini semua. Tapi merasa ada yang ini nggak sih, janggal atau ada tanda-tanda bahwa Firasat. hal yang aneh Firasat. itu? Enggak. Nggak ada. Bener-bener tiba-tiba sih Iya. sampai sekarang Nggak ada dia masih tanda-tanda. iya. Sosok seperti apa sih? Apa manggilnya papa apa? Kalau ini papi, kalau saya koko. Ya mungkin sosoknya seperti apa sih di di rumah? mata keluarga. Ini ada aku dulu habis itu tante ya. Ya kalau di mata aku sendiri ya, papi ini ya, kalau di media di luar kan orangnya keras, suka marah-marah, terus bold, frontal banget gitu kan, all out. Ya aslinya memang juga seperti itu. Di kita ya tegas juga orangnya, suka ya kalau ada yang nggak bener ya dimarahin aku. Ya aku juga nggak suka papi aku suka marah-marah kayak gitu, tapi ya marah-marah kayak gitu biasanya kritik yang ngebangun, dan nggak semua yang di luar, maksudnya nggak semua diperlihatkan. Ada juga papi tuh ada sisi lembutnya, sisi bocahnya, sisi yang butuh kasih sayang kayak gitu, itu juga ada. Dan orangnya yang family man banget, provider untuk kita semua, selalu ngasih yang terbaik buat kita gitu. Dan ke orang-orang juga gitu, tipe orang yang royal banget, suka bagi-bagi duit lah. Papi aku itu kalau biasa ke pelayan di restoran atau ke satpam gitu, suka bagi-bagi duit. Tapi papi nggak pernah berkekurangan. Walaupun ini sempat aku singgung juga ya di waktu itu pas aku pidato pas di rumah duka. Papi aku nih ya sering ngomong-ngomong tentang dia anak naga, dan orang-orang komennya pada enak lu dapet duit dari warisan, dapet duit dari hasil ini itu, korupsi gini-gini bla bla. Tapi papi aku tuh untuk membangun ini semua tuh butuh kerja keras gitu. Dulu hidupnya tuh susah, aku juga susah dulu. Aku sama papi aku kemana-mana motoran, terus aku udah mau tidur ditepok, bangun aku disuruh nyanyi lagu bintang-bintang kecil di motor. Jadi dulu kita susah-susah bareng. Terus pernah waktu itu habis belanja telur, aku nggak sengaja mecahin telurnya. Terus papi aku bilang, kamu ceroboh banget sih kamu mecahin telur, nanti kamu makan telur yang pecah ya kayak gitu. Tapi abis itu papi bikinin aku yang baru. Walaupun sekarang papi tuh nggak apa-apa ya mintanya mbak sama atau enggak kita minta dimasakin, minta dipijitin gitu. Tapi dulu papi tuh yang ngejagain aku, yang masak buat aku, yang waktu aku kecil mandiin aku kan, waktu aku masih bayi, yang bersih-bersih itu papi semua, yang kerja juga papi. Jadi papi itu dulu sekaligus menjadi mami dan ayah buat aku dari dulu. Selalu papi aku yang jagain aku, dan kemana-mana selalu berdua sama papi aku. Makanya aku sayang banget sama papi aku gitu. Dan selalu mau ngasih yang terbaik buat kita. Ya kalau papi aku sendiri ya sebenarnya nggak peduli sih, sendal aja udah dari dulu berapa tahun sih kan nggak ganti. Sebelum ketemu aku sendalnya udah itu. Sendalnya itu terus nggak ganti. Tapi buat kita selalu mau ngasih yang bagus-bagus, yang kualitasnya tinggi lah, kayak kasur, sofa itu ngasih kita yang terbaik gitu. Makanya ya itu yang aku sesalin. Harusnya papi bisa menikmati juga, tapi aku sudah cukup bersyukur sih. Aku sempat mikir waktu itu kan, kok papi ninggalin aku sih di saat sekarang aku berasa masih kecil dan masih butuh papi aku. Tapi aku mikir, waktu itu tante aku bilang di sini, papi tuh ninggalin kita bukan karena papi mau ninggalin kita, tapi emang udah nggak kuat aja, udah lemes ya. Aku nggak bisa ngebayangin rasanya gimana, pasti sakit banget. Di situ aku mikir, Tuhan kenapa ngambil papi aku secepat ini? Kenapa nggak nanti aja, tunggu aku udah nikah, tunggu aku udah punya anak? Tapi mungkin teman-teman di sini inget yang waktu papi aku waktu itu masih di penjara, dan aku waktu itu sempat nggak bisa dapat pengobatan, dihalang-halangin lah sama oknum dari sana. Di situ kan aku juga ke podcast sini situ biar papi aku bisa dapat pengobatan, karena pas itu ketahuan gagal ginjal, nggak bisa ke rumah sakit gitu waktu itu.
nggak bisa cuci darah, susah untuk dapat pengobatan. Di situ papi aku udah kayak orang yang kelingan lah, kan udah ureum racun numpuk muntah-muntah, dan di situ kayak aku takut papi aku pada saat itu meninggal. Mau ke podcast sana sini dan aku sama tante aku sempat kita nangis bareng dan takut papi kenapa-napa. Tapi untungnya Tuhan baik, dan di saat itu bisa aja papi aku meninggal karena racunnya udah numpuk, kan ginjalnya nggak berfungsi, racunnya udah numpuk. Di saat itu bisa aja Tuhan kalau mau ambil, tapi Tuhan memberikan aku dan keluarga 1 tahun kebersamaan lagi setelah keluar dari penjara, dan kita bisa bertigaan kemana-mana bareng-bareng, kita bisa ya intinya gitu, kita bisa bareng, bisa makan bareng, bisa secara keluarga kita bisa harmonis, dan aku masih bisa menyayangi papi aku dan papi aku masih bisa sayang sama aku gitu. Aku waktu SMP nggak begitu dekat sama papi aku karena papi aku juga tipikal orang yang keras, tapi nggak tahu kenapa, karena di situ pada saat papi aku masuk penjara, aku kayak ngerasa papi aku ini juga anak yang butuh kasih sayang gitu. Kayak papi aku tuh juga kayak anak kecil yang butuh disayang gitu loh. Kadang bertingkah kayak bocil, apalagi kalau ke tante aku mui kayak gitu. Walaupun pasti di sini nggak ada yang nyangka karena papi aku kalau di podcast kan marah-marah terus bentak-bentak oknum polisi lah. Tapi kalau sama keluarga ya kayak gitu, suka ya apalah, kalau ya manja lah gitu. Kalau di gereja kadang kita suka, misalnya ini papi aku sering kayak gini di gereja gitu. Kemarin pas di rumah duka aku nangis karena nggak bisa meluk papi lagi, dan kesukaan papi tuh nonton gitu kan, terus suka makan bareng, suka makan enak, kalau kemana-mana selalu ngajak orang traktir makan, terus selalu ngisengin kita beli sana beli tuh, mau itu gak beli gitu, selalu mau ngasih kita yang bagus gitu. Itulah papi aku orangnya aslinya sebenarnya manja dan butuh kasih sayang dari keluarga, dan selalu pokoknya family first lah bagi dia, orangnya family man banget gitu. Bagi aku sih papi aku sosok yang seperti itu ya, dan juga bener-bener pintar banget orangnya, dan ya ngedidik aku juga keras sih, tapi papi aku sayang sama aku, dan ya aku diberikan ilmu juga. Jadi aku setelah ini itu nanti dulu deh. Aku kebanyakan ngomong kayaknya. Udah panjang lebar sama Kat. Ya intinya kalau meskipun di luar kelihatannya keras, suka marah-marah, tapi aslinya lemah lembut dan baik hati. Dia keras begitu karena dia sayang sih. Kita semua juga gitu, kalau dia sayang ya dia akan kerasin. Kalau dia nggak sayang ya dia akan cuek aja, bodo amat. Bahkan kadang beberapa kali sempat, kalau misalnya ngobrol sama kita ya, kadang kan ada pesaing atau apa gitu kalau bisnis. Kadang-kadang kita kayak, kok itu ini loh, kayak bukan gimana sih, cuman kayak ngobrol aja, kok ini loh dia kayaknya mau ikut-ikut kita nih, kok bikin ini, dia bikin ini. Setiap kali ada yang kayak begitu, dia tuh selalu, udah biarin aja gitu. Kayak beberapa kali kayak, ya ada klien diambil atau apa ya, namanya bisnis kan ada yang kayak begitu. Selalu kayak, udah biarin aja gitu sih. Jadi di balik kerasnya ya orangnya di dalamnya lemah lembut, dan ketika kalau ngurus perkara juga nggak pernah ada hard feeling gitu. Dia selama ini cuma keras jalanin kayak tugas begitu tuh aja. jalanin tugas aja. Kalau misalnya udah selesai atau apa ya dia juga nggak menaruh dendam sama orang yang si lawannya itu, nggak pernah. Iya, tipe orang yang mikir, oke, kita berantem hari ini, besok kita bisa jadi teman baik gitu. Papi aku kayak gitu orang. Sama itu kan klarifikasi juga yang si RS itu, Roy Sakti, yang dia bilang papi pansos. Iya, dibilang. Ya, tuh. Katanya yang perkara Agus Novi itu cuma untuk pansos-pansosan. Kemarin nggak gitu sih sebenarnya. Ya mungkin salah sebut aja pilihan katanya, tapi maksudnya bukan pansos-pansosan sih itu. Memang dari awal nggak mau pure ngebantu. Mau pure ngebantu aja. Dari awal udah bilang ngeliat sama kita. Di sosmed kan, ini kenapa sih ini FYP Agus mulu nggak beres-beres. Iya, kan ayo beberapa, kita beresin kayak gitu. Kan beberapa media juga udah banyak yang ngontek kan, suruh kasih tanggapan kan, tapi nggak pernah digubris kan. Sampai diminta tolong sama temennya,
buat bantuin. Ya udah akhirnya dia maju, itu pun bilang dulu sama kita, Iya. "Say, ini aku mau maju bantuin Agus." Tapi kalau aku maju bantuin Agus pasti aku bakal dibully satu Indonesia. Loh, terus kenapa? Ya nggak apa-apa, kasihan Say, orang udah buta begitu, mana ada sih yang mau buta abis gitu dibully satu Indonesia. Kamu bayangin kalau kamu punya saudara apa keluarga kamu digituin gimana gitu. Iya. Ya udah, tapi dia tetap bodo amat. Iya. Sama kayak waktu dulu dia ditahan juga gitu, kayak udah pernah yang pernah. Indosura ini. Iya. Saya kalau aku nanganin ini, Ini saya bisa ditahan ini, dia bilang gitu. Tapi kalian siap-siap ya, saya mau ditahan gitu, saya mau diincar ini. Jadi dia tuh kalau pegang kasus atau apa tuh nggak pernah setengah-setengah. iya, selalu all out sampai akhir. Iya, meskipun mulutnya kayak gitu ya itu karena dia menjalankan tugas aja sih. Ya kan dia, ya kalau bukan kayak begitu bukan Alvin Lim namanya. Banyak yang rekan-rekan sejawat profesi yang mengatakan bahwa keinginan Prof. Alvin sepertinya ingin meneruskan cita-cita sebagai pengacara. Seperti apa? Iya, pastinya aku bakal lanjutin perusahaan papi aku. Aku bakal jadi pengacara dan aku berbeda sama papi aku. Walaupun banyak ya bilang ini mirip sama bapaknya. Ada kemiripan, cuman gaya aku, kalau papi kan lebih berani banget, bold, all out. Kalau aku tipe yang lebih ya, menurut aku lebih kalem sih. Tapi ya aku juga ada kemiripan sama papi aku. Tapi ya papi aku pernah bilang, kamu kalau bisa jadi pengacara kamu nggak harus ikutin papi kan emang tipenya kayak gini, kamu bisa pilih style kamu sendiri kayak gimana gitu. Jadi yang pasti aku bakal terus ngelanjutin, dan ya ada kemiripan sama papi aku, cuman nggak bener-bener kayak papi aku banget yang apa ya, kalau ngomong nggak, pokoknya kalau papi ngomong kan nggak ada tuh di filter sama sekali, ngomong apa aja yang ada di pikirannya. Kalau aku ya aku lebih berhati-hati kalau berbicara gitu sih. Tapi ya otak aku kalau kata orang ya 11-12 sama papi aku. Cuman ya enggak semuanya yang di otak aku keluarin. Aku masih lebih hati-hati lah orangnya gitu sih. Tapi aku bakal terus lanjutin karena aku nggak bakal bikin yang papi aku bangun dari susah payah sampai udah jadi sekarang sia-sia gitu. Tapi tidak dalam waktu sekarang, karena aku kan masih SMA ya sekarang. Ya bentar lagi aku lulus, aku kuliah dulu 3 tahunan. Aku kuliah nanti ngambil bisnis sama hukum. Jadi langsung sekaligus gitu biar gelarnya dalam 3 tahun. Kayak double major gitu tapi di kuliahan yang berbeda gitu. Terus abis itu pas kuliah ya aku sering-sering juga ke kantor lah. Aku belajar lah gimana itunya, dan aku nanti bakal lanjutin jadi pengacara. Tapi ya jadi pengacara kan nanti kan pas udah umur 25 kan baru bisa beracara. Ya selama itu ya kantor nggak tutup. Iya, kantor nggak tutup, masih terus lanjut ya, pokoknya. Kemarin juga setelah pas banyak berobat juga si Colvin ini nggak banyak ngurusin kantor sih, karena kantor udah jalan. Cuma dia memang gitu aja, suka. Emang hobinya aja. Emang hobi. Iya, orang banyak yang bilang kayak ini harusnya nggak usah ngurusin ini kan, si Alvin jadi stres gara-gara ngurusin kasus itu. Enggak, justru itu hobinya, cara mengalihkan rasa sakitnya gitu loh. Suka gitu, papi aku tuh suka berantem orangnya. Suka kerja. Iya, suka kerja, suka berantem kayak gitu. Kerjaannya ya itu. Iya, namanya pengacara. Iya, seru gitu bagi dia gitu. Ya aku ngerti juga sih, karena kalau misalnya kita lagi berantem sama orang, adrenalin kita tuh jadi naik. Emang rasanya tuh fun, seru kayak gitu. Gitu sih, tapi ya kita tuh padahal sering nasihatin dan sering khawatirin gitu sering khawatir lah sama papi. Kita kayak sering, aduh papi tuh ngomong kayak gitu nggak apa-apa tuh, gini gitu. Tapi papi kayak, udah nggak apa-apa beb, ini namanya kerjaan ya resikonya gitu. Itu papi dihujat orang gini. Udahlah beb, biarin aja, itu kita sebagai pengacara itu resikonya. Nggak bakal semua orang suka sama apa yang kita lakukan kayak gitu. Pokoknya di setiap hal yang negatif, misalnya aku mikir itu negatif, tapi papi selalu mikirnya tuh positifnya gitu loh dalam setiap hal. Ya kayak gitu sih. Dia tipe orang yang nggak pernah ngedown. Selalu masalah-masalah juga dia kayak, udah tenang aja, ini tuh ada bagusnya, selalu ada. Iya kayak gitu, ini ada bagusnya beb, gini. Oh iya juga sih ya Pi ya, oh ya udah deh kayak gitu. Jadi ya gitulah papi aku, pinter orangnya gitu sih. Tapi masih ini nggak, apa artinya
masih tidak menyangka nggak kepergian ayah sendiri, terus masih merasa keberadaannya masih ada di sekitar Cat, mungkin sama istri juga. Seperti apa katakan kan? Kita sih Boleh nggak ada dibilang yang dadakan. menyangka sih ya, karena ini kan tiba-tiba banget. Kalau aku menyangka dari awal, misalnya aku udah menyangka, aku temenin tiap hari, aku nggak bakal lepas dari sisi papi aku. Makanya pas malamnya itu aku nyesel karena nggak bisa nemenin papi aku di bawah. Soalnya papi aku kan nggak naik ke atas, itu baru pas itu doang papi aku tidurnya di bawah. Di situ kamarnya berdebu banget karena itu kamar orang lain di bawah lah, kamar karyawannya papi aku gitu. Pokoknya kamarnya berdebu dan udah kotor banget, kotoran numpuk, dan di situ aku kasihan sama papi aku. Tapi pas itu aku lagi sakit. Aku sebenarnya mau nemenin papi di situ, cuman ya mana ya, kalau aku tahu ya semua orang ngomong gitu lah pasti. Kalau mereka tahu orang tua mereka kapan meninggal, pasti ya mereka bakal mau lebih banyak waktu. Tapi ya aku nggak begitu gimana sih, karena selama ini aku udah kemana-mana sama keluarga aku sih. Setiap weekend ke gereja bareng, nonton bareng, makan bareng, dan kadang ya aku kalau misalnya di mobil aku sering pelukin papi aku juga gitu sih. Jadi ya aku bersyukur sih masih diberikan waktu gitu. Cat, hal Sama papi apa aku. yang masih membuat lu kadang sedih terus nangis? Apa mungkin apa Ada momen hal apa momen tertentu nggak apa sih? lu melihat benda-benda ayah atau apa mungkin yang membuat lu kadang sedih terus nangis teringat lagi? Apa ya? Keadaan yang bikin sedih ya tersadar kalau misalnya yang aku kan sama dari kecil sampai gede kan cuma sama papi aku, cuman papi aku yang ngerawat aku, yang kasih aku makan gini-gini. Waktu itu belum ketemu Tante Pio itu pas SD. Tapi ya itu satu-satunya yang kayak apa ya, kalau Tante Pio kan secara keluarga kan mami aku gitu kan, tapi kan kita ketemunya baru di pertengahan, dan sampai aku gede pun ya kalau menurut aku sih papi aku yang paling sayang banget sama aku. Kayak orang yang sesayang itu sama aku sampai rela kerja keras mati-matian gitu kan, sampai sebenarnya sakit ya bukan gara-gara aku, dan papi aku emang suka kerja sih, tapi ya itu buat keluarganya gitu, bukan untuk dirinya sendiri, biar keluarganya tuh bisa hidup enak gitu. Jadi yang bikin aku sedih itu sih, menyadari kalau orang yang paling sayang sama aku itu udah nggak ada, dan aku kadang ngerasa sendirian gitu. Itu yang bikin itu sih. Kemarin kan banyak tamu berdatangan untuk mendoakan seorang Hakim Lim. Ada nggak sih salah satu orang yang ngasih support atau ngasih saran ya kan untuk Cat sendiri? Cuman ada nggak seseorang itu kan kemarin juga tamu-tamu penting banyak, ya Iya. kan, lawyer banyak. Ada Ada nggak banyak. ya kan pesan dari Si situ support. banyaknya orang, support atau arahan? Kemana? Ada nggak? Banyak sih, yang apalagi ini dari kan. teman-teman papi Heeh. yang bilang, mungkin teman-teman papinya mungkin yang sesama pengacara gitu ya, kayak lihat mungkin ini kasihan masih kecil. Banyak juga sih Iya, yang banyak. Cat kalau butuh-butuh apa bilang om Kontak ya, aja. kontak Oh. aja. Iya gitu Kayak sih. banyak yang itu sih. Kalau Cat sendiri maksudnya kaget gak sih sampai Kapolri itu juga ngasih 22 juta ya kan, terus ada juga sih mantan gubernur Ahok ya kan, dengan perjalanan almarhum yang sangat frontal dan akhirnya juga banyak karangan bunga. Tuh tanya jawab aja. Ada banyak yang support. Kalau banyak yang support kan selama ini memang udah tahu ya. Cuman ya sebenarnya agak nggak nyangka juga sih ternyata sejauh itu. Ada beberapa orang yang belum pernah kita kenal, orang-orang yang udah ada nama belum pernah kita kenal ternyata kirim bunga datang. Ya nggak nyangka juga sih Alvin Lim ternyata dikenal banyak orang, dan maksudnya image-nya juga meninggalkan kesan yang bagus lah buat bangsa ini. Iya. Kak, mungkin sedikit klarifikasi soal dikremasi, memilih dikremasi dibandingkan pemakaman. Mungkin seperti apakah itu sudah dari Keinginan. dari keluarga Keinginan atau beliau seperti atau apa? bagaimana? Itu udah pesannya dari Ko Alvin sih, karena sebelum sakit parah waktu masih sehat gitu kita sempat beberapa kali ngobrol iseng-iseng aja, bukan yang gimana-gimana. Dia pernah bilang beberapa kali, nanti kalau dia udah nggak ada dikremasi aja biar nggak usah nyusahin orang. Pernah juga kan sebenarnya kita kayak
kayak nggak setuju kan, kayak kenapa nggak dikubur aja, maksudnya masih bisa dikunjungin, masih bisa dilihat, nggak usah lah ngapain nyusahin orang, katanya mesti bayar iuran tahunan, mesti dirawat, mesti dikunjungin, nggak usah katanya. Jadi ya udah, meskipun kita sebenarnya berat tapi ya udah Tapi maunya kayak gitu sih. kita ikutin yang Emang tipe yang nggak mau ribet. Itu kapan? udah lama banget Iya udah lama. dari sebelum nikah, Beb. Emang iya sebelum kita nikah. menikah, iya. Sebelum papi masuk penjara sih Iya. waktu itu aku Udah nanya, lama-lama papi nanti banget. kalau udah meninggal mau kubur apa kremasi? Terus Kayak omongan cuma itu nanya doang. beberapa kali juga, bukan cuma Iya, sekali. maunya dikremasi. feeling berarti ya. Bukan feeling sih, kayak ngobrol aja iseng. Iya. Enggak, itu waktu lama sebelum papi di penjara, Sebelum gagal nikah. ginjal. Iya, itu cuma Selain nanya iseng aja. Selain itu ada nggak sih mungkin hal-hal yang dipersiapkan ketika mungkin, karena Ko Alvin sendiri kan udah mengetahui bahwa dia udah sakit, memang sakit parah ya, artinya bukan sakit main-main. Pasti kan di kemudian hari akan meninggal juga. Udah ada apa yang sudah dipersiapkan mungkin buat Kate atau buat istri? Dia ngajarin kita keuangan. Iya. Itu Waktu di penjara. waktu di penjara. Jadi kita ke penjara tuh bawa buku yang dia tulis, itu buku Big Green Machine. Ada tuh bukunya kalau mau itu. Iya, Ke Mario. Big Green Boleh Machine. ambil, boleh tolong ambilin. yang Iya, jadi hijau itu. setiap kali kita ke penjara kita bawa Belajar. buku, belajar. Jadi sebelum kan dia ngajar kelas keuangan. Ngajar, iya. Jadi setiap kali kita ke tahanan kita bawa buku ini, bawa pulpen, bawa catatan. Jadi kita belajar. Kita belajar. Jadi sebelum, kan akhirnya setelah keluar kan bikin kelas ngajar itu. Iya. Sebelum ada itu kita udah dapet kelas Kita udah dapat premium dulu. kelas dulu ya sama papi. Iya. Jadi kita diajarin lah gimana caranya untuk dapat passive income tiap bulan, Iya. dan ilmu yang pasti nggak akan gagal. Dan itu ada nanti papi aku kayak kan waktu itu ajarin kita dulu. Nah habis itu papi aku bikin kelasnya sendiri. Udah dari kapan sih, Tak? Udah Lupa, sampai ini udah batch 8 batch 8 udah ya. batch 8. Udah 8 kelas itu papi aku Ini bikin. kita diajarin option strategi training, yang strategi Calvin- option kayak gitu. Yang Ko Alvin nemuin sendiri. Jadi Iya. dia kan dulu di bank ngelolain uang kota kan, San Francisco waktu itu dia kelola. Maksudnya untuk dia bisa sampai kayak gitu kan nggak sembarangan. Dia disekolahin juga sama bank, dia ambil sertifikasi seri 7. Jadi untuk ngelola uang sebanyak itu tuh diajarin dulu sama bank itu, disuruh sekolah dulu supaya jangan rugi. Kan masa uang orang di bank ditaruh diputerin rugi gitu. Jadi ada banyak strateginya. Dan dia udah ajarin kita sebagian sih. Iya kita udah mempraktekin juga, dan ya itu emang berhasil. Dan yang sampai sejauh ini yang batch 8 ini ikut kelas ini juga bisa berhasil lah bagi mereka, nggak ada yang komplain sih. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang nonton mau ikut kelasnya bisa langsung hubungin. Iya. Kita masih bisa, iya. Kelasnya masih ada gitu. Sebenarnya sebelum kelas juga ada juga temennya satu yang diajarin tuh. Bisa juga tuh, ntar dia nanya-nanya, terus udah bisa jalan sendiri. Maksudnya gimana? Itu ada satu yang diajarin sebelum buka kelas, sebelum ngajarin kita. Pernah ada yang diajarin juga. Terus ya udah akhirnya main sendiri. Jadi kita diajarin strategi ya. Iya. Ini Itu bahkan sih. nggak diajarin di dia yang sekolah itu kan diajarin kan taktiknya kayak straddle, Nggak straddle, diajarin di kuliah ya. Jadi dia nemuin strategi, nemuin sendiri, formula iya. sendiri dia. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang mau join aja Nggak apa-apa. Kita kelasnya. Dan itu masih bisa berlanjut. menurunkan ilmunya Iya. Alvin Lim, tenang aja. Iya, kan aku kita berdua bakal ngelanjutin apa yang papi aku udah bangun. Iya. Kan papi aku bukan cuman secara hukum ya dia, bukan cuman layanan jasa hukum, tapi papi aku juga ada perusahaan keuangan yang itu, ada kelas dan ada ya gitulah. Pokoknya training keuangan. Jadi kalau misalnya mau ikut sampai sekarang masih berjalan gitu. Mungkin doa untuk dari Atau bahkan masyarakat, doanya. pesannya juga untuk netizen untuk selama ini kan sering dapat hujatan atau segala macam ya. Mungkin pesan juga untuk netizen dan doa terakhir juga ke netizen juga untuk maaf. Pesan netizen. Udah, intinya berterima kasih kepada yang mendoakan Ya. almarhum. Terima kasih buat netizen semua yang sudah banyak mendukung. Ya, makasih banyak. Ya kalau yang ngehujat-hujat ya Kita- kan kita anggapnya
netizen ya yang paling bener lah gitu Sebenarnya kan. sebenarnya kita mau ngomong apa juga salah aja sih. Iya, Kalau yang kita haters ngomong mah, apa. kalau haters mah haters aja. Iya. Cuma kalau yang mendukung ya terima kasih. Iya. Kita nggak akan hilang, maksudnya kita akan tetap berusaha untuk melanjutkan perjuangannya. Mohon mohon dukungannya lagi tetap juga kita ya. lanjutin perjuangan Ya, papi. karena sesuai pesannya si papi mau Perusahaan papi kita bakal tetap lanjutin. legasinya dia gitu. Iya, masih berlanjut bahkan sampai sekarang. Ya kalau misalnya apa ya netizen kita ya emang iya kalau kita mau ngapain pun di mata mereka pasti salah. Kemarin aku di rumah duka ya aku kan nggak siap ya, pikiran lagi kemana-mana kan, lagi nangis lagi gimana, Baru kan nganterin dari rumah sakit dari mau sini. langsung pergi, aku pakai jaket putih terus celana pendek segini, terus ada yang komen di TikTok itu anaknya kok pakai kolor ya kan, terus kayak Serba salah udah. Kayak Kalau mana? kita gembel di komen, iya, nanti kalau kita terlalu cantik-cantik, bergaya, wah mereka seneng, wah langsung enggak mau berduka warisan, ya. lalalala. Salah udah Pak. Iya Salah udah semua. pokoknya. Jadi kita mah pasrah aja udah, netizen mau apa, pokoknya kalau yang dukung terima kasih, kalau yang menghujat ya udah apa mau dikata terserah gitu. Kita nggak bisa rubah pandangan orang, ya terserah dia aja. Kita hanya ngejalanin apa yang menurut kita benar. Iya. Sama itu benar ya, kita fight for it, sama kayak ya bapakku kayak gitu. Apa yang menurut dia benar ya udah. Menurut dia itu oknum polisi ya dia kata-katain kayak gitu. Ya gitulah bapakku. Kita nggak bisa semua omongan orang kita pikirin apa gimana, karena nggak semua orang ngekritik itu ngehujat biar untuk kita gitu loh. Harus ada yang kita bodo amat lah kayak gitu. Gitu sih. Iya. Terima kasih ya.